Min ta'min, yang pertama dari rasanya. Di sini ada yang pernah ngicipin rasa najis? Walaunin, yang kedua rupanya, warna. Lawan di sini ya, rupa, bisa rupanya itu bisa berupa warna, bisa juga berupa zatnya, artinya bentuknya, apakah cairan atau padat. Yang ketiga warihin, baunya. Nah, jadi itu tuh 3 sifat najis. Yang pertama rasanya, yang kedua rupa atau warnanya, yang ketiga baunya. Ana manungsa sing sempurna, ana manungsa ora duwe dosa. La yughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yughni syai'an wa la inni. Kalau mau masuk di situ duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berjumpa lagi di taklim atau pengajian rutin, diskusi rutin tentang fikih di perumahan Grand Palem, khususnya di lorong Bukit Bawah. Mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya hormati ulama sekalian dan juga mungkin para penonton yang ada di rumah, semoga senantiasa dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan nih, setelah 2 kali malam Jumat ada halangan, tidak bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, terutama dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW dan mendoakan mengirim Al-Fatihah kepada pengarang ataupun mu'alif hadzal kitab, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madibadi Al-Fanani. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatan khususan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madibadi Al-Fanani wa usulihi mabrurihi ma'ali silsilatihi syalillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita membahas sumber-sumber najis ya, atau mas dan tema yang lainnya. Sekarang kita mau bahas cara mensucikan najisnya ya, gimana caranya ngilangin najis mughaladah, mutawasitoh, dan mukhafafah. Yang secara umum najis kan dibagi 3, mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladah, ringan, sedang, dan berat. Kenapa klasifikasinya nggak kecil, sedang, sama besar, tapi ringan, sedang, berat? Karena ini berkaitan dengan cara mensucikannya. Cara mensucikannya ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Wayat huru mutanajjisun bi'ainiyatin bi ghusli muzilin bi sifatiha. Cara mensucikan najis itu, yang pertama di sini, barang yang terkena najis ya, najisnya itu najis ain. Najis ainiyah itu bagian dari najis mutawasitoh. Jadi najis mutawasitoh itu ada 2, ada yang ainiyah dan ada yang hukmiyah. Kalau yang ainiyah, najisnya masih ada di
lokasi, masih ada di mutanajis. Mutanajis itu barang yang terkena najis. Najis. Bisa mungkin lantai, pakaian, atau apapun yang ada di sekitar kita ketika kena najis itu disebut dengan mutanajis dalam istilah fikih. Nah, barang yang terkena najis atau mutanajis dengan jenis najis ainiyah, bagaimana cara mensucikannya? Bighuslin muzilin, bisa suci dengan cucian yang bisa menghilangkan li sifatiha, sifat daripada najis itu. Jadi kalau sifat-sifatnya hilang dari najis itu, maka itu dianggap suci. Ya. Apa aja sifatnya itu? Min ta'min, yang pertama dari rasanya. Oh, di sini ada yang pernah ngicipin rasa najis? Jarang ya. Ya, kira-kira aja lah ya. Mungkin kan kita icip dulu gitu. Tapi mungkin orang dulu untuk memastikan najis itu hilang bisa jadi dirasain gitu kan. Atau nggak sengaja bisa jadi ke jilat gitu kan, atau ketelan, atau ke cium dan segala macam. Itu yang pertama dari takmin, rasanya. Walaunin, yang kedua rupanya, warna. Lawan di sini ya, rupa, bisa rupanya itu bisa berupa warna, bisa juga berupa zatnya, artinya bentuknya, apakah cairan atau padat. Ya, kalau kita ngomongin kotoran kan itu ada yang cair, ada yang padat. Kalau yang gas gimana? Nah, kalau yang gas itu tidak mesti dicuci, itu udah menguap sendiri ya, kalau yang gas. Yang ketiga warihin, baunya. Nah, jadi itu tuh 3 sifat najis. Yang pertama rasanya, yang kedua rupa atau warnanya, yang ketiga baunya. Jadi untuk menghilangkan najis mutawasita ainiyah, ketiga sifat itu harus kita yakini hilang setelah kita cuci. Kalau kita masih ragu, masih kecium baunya, ya lanjut. Bila perlu pakai deterjen, pakai sabun, atau pakai pewangi supaya baunya hilang. Wala yadurru baqa'u launin aurihin asura zawaluhu walau min mughalladhin fa in baqiya ma'an lam yathur. Bila rupa bekas najis atau baunya sulit dihilangkan, ini kena ada kejadian, udah digosok, udah dicuci, udah disabunin, baunya nggak hilang-hilang. Ada nggak najis kayak gitu? Ada Pak. Ada ya? Kayak lembing. Yang bandel hilangnya tuh baunya, ya biasanya baunya. Atau mungkin warnanya. Misalnya kita punya baju putih atau kaos putih, itu misalkan kena kotoran burung atau kena kotoran yang lain, warnanya kan di situ aja bekasnya tuh, ada asarnya. Kuning. Nah, ada kekuning-kuningannya. Ngepek lah gitu. Nah, itu gimana? Apakah kita gosok terus sampai bolong supaya benar-benar hilang tuh si lawannya tadi itu? Nah, di sini wala yadurru, bila rupa najis itu sulit untuk dihilangkan, wala yadurru, tidak apa-apa, artinya nggak jadi masalah. Ya, karena kita sudah berusaha. Baqau launin aurihin, tidak apa-apa walaupun. Nah, di sini kalau nodanya itu misalkan dari kotoran najis mughaladzah, kotoran anjing, kotoran babi, itu gimana? Walau min mughalladzin, walaupun najis itu najis mughaladzah, kalau sulit dihilangkan, kita sudah berkali-kali cuci tetap nggak hilang-hilang tuh baunya, tuh warnanya, maka wala yadurru, tidak berbahaya atau tidak apa-apa, bisa dipakai. Fa'in baqiya ma'an lam yathur, tetapi kalau sifat najis rupa dan baunya masih tinggal, maka tidak suci. Jadi yang dimaksud di sini cuman bekasnya aja, asarnya, sedangkan najisnya itu sendiri udah hilang. Nah, beda ini antara rupa najisnya dengan bekas najisnya, itu beda tuh. Ya, kan dulu
Rasul menganjurkan kita itu cebok pertama pakai benda keras, Atau batu, apalagi daun. Kalau zaman sekarang mungkin tisu gitu kan. Nah ini praktekin nih sama orang-orang luar negeri. pisang, dia pakai daun pisang kan. Ya daun pisang. Langsung kerumput di sawah. Atau kalau maaf teman-teman supir langsung di ban mobilnya gitu kan. Kayak dia semua. Asam. Jadi kan gitu kan kalau kebelet pipis di jalan dah. Paling di situ tuh, tahu-tahu geter aja depannya. Pas dibuka hilang sebelah sompel kepalanya. Jangan Pak Thomas ya, pelan-pelan nggak apa-apa, tapi pelan-pelan Bersih aja. ya. Jadi itu yang pertama harus hilang semua sifat daripada najisnya. Di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Itu kalau pakai tisu basah kan ada alkoholnya itu gimana Pak? Nah, kalau pakai tisu basah, ya di sini juga alkohol ini yang nggak boleh itu ada kriterianya. Alkohol yang nggak boleh itu alkohol yang sekiranya bisa memabukkan. Kalau alkohol yang sifatnya disemprot, dipakai, ya apa namanya, dioles segala macam, itu nggak jadi masalah. Ya hilang juga lama-lama kan karena Kalau diminum iya. diminum mabok. Tapi emang afdolnya setelah pakai tisu pakai air. Jadi dua tuh, coba bersucinya 2 kali, tapi di kita kan langsung pakai air. Nah, bagusnya pakai air, astarnya juga hilang bekasnya. Kalau pakai benda keras kan masih ada tuh aroma-aromanya. Kalau dipegang itu mungkin warnanya masih ada sedikit gitu kan, samar-samar. Tapi kalau pakai air praktis, hilang semuanya sekaligus. Kalau pakai bun Pak gimana? Bun, daun basah gitu kan. Minyak tanah. Silahkan. Kalau nggak pakai bensin. Pakai korek ya. Hilang. Silakan Pak Thomas. Kalau pakai embun juga. Ya kalau buang air kecil sih masih masuk akal gitu, masih oke gitu kan, masih well gitu. Tapi kalau buang air besar pakai embun, repot juga Pak Thomas. Masa harus ngumpulin embun dulu biar dapat 1 ember? Hah? Daripada pakai batu, nggak pakai basah. Ya silahkan, yang penting si najisnya itu bisa hilang. Kalau masih ada bau-bau dikit ya nggak apa-apa lah. Yang penting itu tinggal asalnya doang. Nah kalau najisnya itu najis hukmiyah gimana? Wa mutanajisun bi hukmiyatin, bila barang yang terkena najis itu adalah najisnya najis hukmiyah, contohnya kayak kabaulin jaffa lam yudrok lahu sifatuhu, seperti misalnya air kencing yang kering yang tidak terlihat sifatnya. Nah ini apalagi nih yang punya anak kecil biasanya kan suka ngompol tuh, bisa di sofa atau di kasur. Itu kalau dibiarin dia menguap kering, itu tetap najis, namanya najis hukmiyah. Maka harus dihilangkan. Cara menghilangkannya adalah lam yudrak lahu sifatun, misalnya air kencing yang kering tidak terlihat lagi sifatnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Bijaril ma'i alaihi marratan, yaitu dengan memercikan air 1 kali, walaupun najis itu berupa dengan memercikan air 1 kali, atau ada yang memaknai menyiram, disiram aja gitu. Makanya kalau cuci sofa kan, misalnya nih anak tidur di sofa, ngompol, cuci sofa kan susah tuh. Maka cara praktisnya gimana? Bawa keluar, kita jemur, najisnya kan berubah dari najis ainiyah ke najis hukmiyah. Maka setelah udah kering, walaupun masih ada aroma-aromanya, tinggal kita banjur, kita kering, kita jemur lagi, udah selesai itu. Tapi kalau najisnya masih yang ainiyah, masih basah, ya kita harus sabunin, kita harus banjur kayak nyuci mobil gitu kan. Jadi langkahnya lebih berat.
Salah. Kalau saya pakai pewangi gimana jalannya? Jangan, solusinya pakai pempes. Juga biar Biar enggak Promo lagi ya. biar sopan nggak dikencingin. Ini kalau gitu kan. Nah, seperti itu caranya ya. Makanya kan kita diajarin tuh di budaya kita kan kalau ada anak kasur komporan dijemur kan biasanya. Tinggal dipukul-pukul. Nah, sayangnya setelah dijemur itu harusnya dibanjur lagi sekali. Gitu. Kalau Karena gelap pakai kanebo gimana Pak? itu kan bukan air. Kecuali kanebonya udah kita basahin. Kalau kanebo kering sama aja. Kanebonya kita basahin dulu nggak apa-apa. Yang penting si pipisnya tadi itu udah Kering. udah kering. Walaupun masih ada pempes di sono. cukup sekali aja di banjurnya tuh ya, jangan dibanjur diguyur air banyak, enggak, maksudnya kayak air setengah gayung terus segelas lagi, itu udah hilang. Lalu gimana kalau najisnya itu najis mughaladzah? Misalnya nih yang punya piaraan anjing segala macam gitu kan ya. Nah, wa in kana habban aw lahman tubi'a binajisin aw sauban subi'a binajisin fayadhuru batinuha. Di sini walaupun yang mutanajis itu berupa biji atau daging yang tumbuh bersama najis atau baju yang dicelup dengan najis, maka bagian dalamnya bisa suci dengan menyiramkan air di bagian luarnya. Seperti halnya pedang yang dicor, yaitu yang dipanaskan dengan api najis. Wah, ini kasusnya agak sedikit rumit nih. Jadi walaupun mutanajis itu, barang yang kena najis itu berupa biji atau daging yang ditumbuk bersama najis, misalkan kacang-kacangan atau daging kita tumbuk supaya jadi halus. Nah, di situ misalkan ada najisnya, kotoran daripada hewan misalkan, nggak sengaja kita tumbuk loh, atau baju yang dicelup dengan najis. Nah, kalau zaman dulu kan ada wantek itu ya, supaya warna itu kan. Nah, ketika proses pewantekan atau pewarnaan itu bisa jadi mengandung najis, maka bagian dalamnya bisa suci dengan menyiramkan air di bagian luarnya. Jadi kita cukup keringkan, setelah itu kita siram bagian luarnya atau bagian dalamnya, bagian dalam daripada kain itu, berarti yang enggak dicelupnya kan kain ada dua tuh, bagian luar yang biasanya dikasih warna supaya bagus. Misalkan pewarnanya ini mengandung najis, maka kita tunggu sampai dia kering. Nah, nanti yang dibanjur yang bagian dalamnya yang enggak ada pewarnanya tadi, itu juga bisa mensucikan. Atau ada kasus lain di sini, seperti halnya pedang yang dicor, yaitu yang dipanaskan dengan api najis. Nah, kalau orang dulu kan bikin pedang itu dibakar dulu tuh ya, supaya merah besinya itu kan. Nah, kalau pembakarannya ini misalkan pakai kayunya ada najisnya, atau pakai minyak yang untuk membakarnya itu berasal dari najis, itu juga ketika si pedang itu udah kering tinggal kita banjur, maka itu suci. Itu jadi inti dari mensucikan najis hukmiyah itu adalah cukup dengan membanjur dengan air satu kali, dengan catatan tadi sudah kering, dalam artian ainnya, wujudnya, sifatnya, baunya dari najis itu sudah tidak terlihat, tidak nampak lagi. Gitu. Itu bedanya cara mensucikan najis ainiyah dan najis hukmiyah. Ainiyah itu ain, wujudnya ada. Kalau hukmiyah itu cuma hukumnya aja najis, tapi benda najisnya udah nggak ada. Ya, sifat-sifatnya tadi itu udah nggak ada. Kayak gitu. Lanjut.
Udah pada lemes. Diskusi deh. Ya apa? Menanya apa nih? Memang mutan najis termasuk ini kalau ini untuk pengetahuan. Kalau kita lagi ngepel, kasar itu ya yang ini budaya itu. Kasar gak di itu? Iya. Jadi kalau kita mau ngepel, tahuan tuh di situ ada najis misalkan, jangan langsung kita putar-putar pakai kain pel. Itu satu rumah bisa najis semua itu. Jadi caranya kita bersihkan dulu area yang terkena najis itu. Setelah udah kering, baru kita pel semuanya. Ini kan kadang kita pengen praktis aja semua dikoser-koserin gitu kan. Kalau yang nggak tahu hukumnya itu ya najis semuanya. Nanti kalau kita mau sholat, kita nginjak lantainya gitu kan. Sedangkan kaki kita basah, si lantai itu kering dan posisinya ada najisnya, maka wudunya sholatnya nggak sah karena ada najisnya tadi. Kalau dibilas lagi, dipel nih, nah, udah terus dibilas lagi pakai air yang baru. nah itu boleh. Tapi semuanya dibilasin. Yang lebih praktis itu adalah kita tandai nih mana najis itu kena area mana. Kita bersihkan dulu, kita banjir pakai air sedikit, kita bersihkan, tunggu kering atau kita lap gitu kan. Setelah yakin area itu sudah bersih, kita pel. Karena ngepel itu kan tujuannya bukan buat ngebersihin najis, cuma ngebersihin debu dari lantai itu, ya. Nah ini kadang mungkin istri kita, anak kita belum paham, bisa kita kasih pemahaman. Khawatirnya tadi satu rumah najis semua lantainya. Kita mau sholat, habis wudhu nggak pakai sendal lagi, ya, langsung injak lantai, nanti sholatnya nggak sah. Solusinya namanya kasih tempe. Itu lagi larinya. Aduh. Itu kalau sholatnya pakai sandal boleh nggak Pak? Sholat pakai sandal? Ya, sholat pakai Atau pakai sandal. sepatu gitu? Kondisinya, kalau zaman Rasul dulu boleh, bahkan Rasul pakai sepatu. Kalau di Salman pakai sepatu. Iya, di istiqlal pakai sepatu. Boleh silahkan. Kalau di sini nggak umum lah. Boleh, diusir. Masa mau ke masjid pakai sepatu? Yang penting sepatunya cuci bersih. Nggak habis nginjak kotoran apa-apa gitu. Jadi kan kita sepatu habis dari mana-mana. Apa aja diinjak. Justru alasannya apa? Lepas sepatu, kakinya bau. Ya, boleh silahkan. Yang penting kita sudah wudhu, apalagi kalau mungkin sholatnya darurat di jalan gitu kan, boleh. Tapi kalau pakai sepatu itu agak susah juga tuh kita ketika tahiyat akhirnya itu kan, duduk segala macamnya. Yang nggak biasa meribet dah, ya. Tapi kalau udah terbiasa, monggo. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi intinya sholat pakai sepatu boleh Pak? Boleh. Raja Salman Dengan catatan tadi sepatunya cuci, jangan sepatu bernajis kita pakai sholat. terus sepatu sendiri, jangan minjem. Kalau minjem riba, sepatunya juga udah lunas. Jangan kreditan. Itu gitu lagi. Lanjut nih, dikit lagi ya. Lanjut ya. Wa yushtaratu fi tuhril mahalli, untuk mensucikan tempat najis disyaratkan wurudul ma'i qalili, yaitu menyiramkan sedikit air pada tempat yang mutanajis, ala mahalil mutanajis. Fa in waroda, kalau airnya banyak, fa in waroda mutanajisun ala ma'in qalilin, kalau airnya banyak boleh memasukkan ke dalam air. Kalau barang yang mutanajis itu mengenai air sedikit atau tidak melimpah, maka tetap mutanajis walaupun airnya tidak berubah, karena air itu tidak mensucikan pada yang lainnya. Fa in waroda mutanajisun ala ma'in qalilin la kathirin tanajjasa wa illam yataghayyar fala yutahhiru ghairuhu. Jadi logikanya itu dalam membersihkan najis itu, najis disiram pakai air. Jangan air sedikit
kita cemplungin mutan najis. Nah ini kadang hati-hati nih kalau nyuci di mesin cuci gitu ya. Kadang kan kita nampung air dulu tuh atau di bak. Habis airnya penuh sebak, baru kita taruh baju kotor kita. Itu salah. Yang betul itu bajunya dulu kita taruh di bak, habis itu kita guyur pakai air. Ya. Nah, kalau di mesin cuci itu upayakan ketika kita mengguyur air itu, air yang pertama kali kita guyur itu kita buang dulu. Ya. Tujuannya untuk apa? Tadi supaya najis-najis yang ada di situ itu ikut sama air tadi. Setelah yakin kita buang, kita tutup lagi si pembuangan tadi, baru kita isi air. Nah, baru kita pakai deterjen, biarkan si mesin itu mencuci. Gitu ya. Jadi kalau kita punya air nih sebak atau semesin cuci, kemudian kita cemplungin baju, itu namanya air didatangin mutan najis, itu nggak mensucikan. Yang betul itu air didatangin ke mutan najisnya yang didatangin air, yang disebor. Nah ini kedengarannya sepele tapi penting. Walaupun airnya berapa pula gitu ya. Kecuali airnya 1 kolam renang. Itu boleh, atau di kali silahkan. Kalau di sungai, karena airnya pertama mengalir dan juga banyak. Tapi kalau cuma seember, sebak atau semesin cuci, itu prakteknya kayak tadi, ya. Jadi kita tumbuk dulu baju kotornya, apalagi kita yakin bajunya itu tadi ada ompol segala macam, anaknya nggak pakai aduh susah najis sama juragan pepes balik lagi ke situ tuh. Apalagi kalau ngomongin najis nih. Ya, jadi tuh air yang mendatangi mutan najis, jangan mutan najis yang mendatangi air. Kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak nggak jadi masalah. Tuh ya. Wa faraqal waridu ghairahu bi quwwatihi likaunin amilan falau tanajjasa famuhu kafa akhdul ma'i biyadihi ilaihi wa illam ya'luha alaihi kama qala saykhuna wa yajibul ghuslu kulli ma fi haddiz zahiri minhu walau bil iradati kasabul ma'i. Hukum air yang datang mengalir pada barang yang mutan najis hingga tidak menjadi najis berbeda dengan selainnya. Karena air mengalir itu menolak pada najis. Lain halnya dengan najis yang datang, air itu tidak dapat menolak najis tersebut. Kalau mulut seseorang yang terkena najis cukup dengan mengambil air dengan tangan, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya, walaupun tangannya itu tidak ditaruh di atas mulutnya. Bagaimana dikatakan oleh Syekhuna, wa yajibu waslu kulli ma fi haddil zahiri minhu. Wajib mencuci setiap perkara yang berada di luar mulut walaupun dengan cara memutarkan air seperti menuangkan air pada bejana. Yang terkena najis lalu memutarkannya ke seluruh sisi bejana. Tidak boleh menelan sesuatu sebelum mencuci mulutnya hingga memutarkan air ke dalam kerongkongan. Jadi hukum air yang datang atau mengalir pada barang yang mutan najis sehingga tidak menjadi najis berbeda dengan selainnya. Selainnya di sini maksudnya kebalikannya. Najis yang datang kepada mutan najis yang datang kepada air. Karena air mengalir itu menolak pada najis. Tapi kalau airnya itu mengalir, nah jadi masalah kan, itu nolak pada najis. Lain halnya dengan najis yang datang. Air tidak dapat menolak najis tersebut. Jadi kalau air yang didatangin mutan najis, airnya nggak bisa nolak mutan najis, berarti dia ikutan jadi najis. Tapi kalau mutan najis yang didatangin air, maka si air itu bisa menghilangkan mutan najis, gitu ya. Logika sederhananya kayak gitu. Nah kalau mulut kita kena najis, misal nggak sengaja Pak Thomas lagi tidur, ada cicak nakal gitu kan, pas banget kena mulutnya gitu kan,
cukup dengan mengambil air di telapak tangan lalu dimasukkan ke dalam mulut, walaupun tangannya itu tidak ditaruh di atas mulutnya bagaimana dikatakan oleh Syafi'i. Wajib mencuci setiap perkara yang berada di luar mulut, walaupun dengan cara memutarkan air itu seperti menuangkan air pada bejana yang terkena najis, lalu memutarkannya ke seluruh bagian bejana. Tidak boleh menelan sesuatu sebelum mencuci mulutnya dengan memutarkannya di dalam kerongkongan. Jadi kalau mulut kita bernajis, ya, kita ambil air, kemudian kumur-kumur, itu jangan ditelan. Misal, kapan mulut kita bernajis? Mungkin pada saat kita habis muntah. Kan muntah itu najis. Ya, muntah perjalanan segala macam gitu kan, mabok. Itu kan najis loh. Di mulut kita masih ada najis sisa dari muntahan itu. Maka kita ambil air, kemudian kita kumur-kumur sampai merata di kerongkongan kita. Habis itu kita buang, jangan kita telan. Lumayan masih ada sari-sari buburnya. Nggak boleh ya. Jadi diputar tuh, kayak kita muter bejana, kayak kita muter ember atau teko gitu kan. Kita bersihin dulu putarannya bejananya, habis itu baru kita isi air yang bersih. Tidak boleh menelan sesuatu sebelum mencuci mulutnya hingga memutarkan air di dalam kerongkongan. Tapi kalau mulut kita pastikan masih ada rasa-rasa muntahannya, terus kita makan, nah itu juga hati-hati, nggak boleh tuh. Kita harus sucikan dulu mulutnya, baru kita boleh makan dan minum sesudah itu. Far'un semakal, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja untuk malam ini. Kita baru memulai lagi nih setelah 2 malam Jumat libur dulu karena ada beberapa halangan. Ini itu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menafsirkan isi kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, selamat. Baru ke sono, amin.